tapi juga tetap aman, safety Pak. Iya. Nah kalau part yang diganti banyak nggak Pak termasuknya itu? Ya mungkin penggantiannya itu secara umum ya 3 bagian besar ya Mbak ya, 3 bagian besar ya. Kalau dulu kita bawa tangki isi minyak, sekarang kita bawa baterai kan Mbak. Kalau dulu kita punya injeksi atau karburator, sekarang kita punya controller. Kemudian dulu kita punya piston dan punya mesin yang mengkonversi cairan menjadi tenaga. Sekarang kita pakai dinamo BLDC. Dinamo BLDC ini yang mengkonversi setrum dari baterai itu melalui controller menjadi tenaga, Dan sangat fleksibel tenaga itu, kita bisa atur dengan mudah dan user friendly sehingga ada keleluasaan dibanding motor pembakaran dalam. Oke, berarti Pak waktu berubah proses cara mengubahnya itu langsung jadi atau enggak Pak? Ya. Pasti pernah gagal dulu gitu. Saya pikir di wiring ya. Yang sekarang ini masih kendala tuh di wiring, pengkabelan itu belum ada sepenuhnya langsung pakai, tapi masih harus patri, harus nyambung dan sebagainya, itu makan waktu. Jadi kira-kira berapa lama sih Pak prosesnya sampai benar-benar jadi motor hasil konversi ini? Sementara sekitar 40 jam kerja orang. 40 jam. 40 jam kerja orang. Tapi nanti ke depan kalau sudah semakin tersedia, semakin prefabricated ya. Jadi komponen kami ini nggak bikin lagi, tapi sudah kami sediakan, misalnya bracket, arem, suspensi dan sebagainya sudah tersedia. Kan kita tinggal nyeker Mbak. Ya mungkin 2 jam nanti. Cepat ya Pak termasuknya. Nah, makanya tergantung ketersediaan komponen yang prefabricated toh Mbak. Yang dipabrikasi terlebih dahulu. Jadi tidak dari besi batangan, tetapi sudah jadi komponen. Jadi komponen tinggal pasang aja Pak ya. Ibaratnya kita seperti masak mie instan lah Mbak, nggak usah buat bumbu. Tinggal langsung ini aja. Analoginya seperti itu. Jadi tinggal beresnya ya Pak. Iya Mbak. Berarti kalau itu ditunggu aja udah langsung beres ya Pak? Saya pikir kelak bisa. Mungkin setengah tahun atau setahun lagi kami akan bisa melaksanakan yang plug and play. Oke, plug and play. Oke, baik Pak. Nah, kemudian kalau motor listrik basis baterai hasil konversi ini membutuhkan berapa daya listrik basis baterai di rumah sih Pak? Untuk ngecasnya juga gitu. Kan yang kebanyakan tuh ya Pak, misalnya saya pengen beli motor listrik, pasti problemnya gimana ya cara ngecasnya di rumah, takut tiba-tiba nanti pas dipakai mati di jalan gitu Pak. Nah ini yang harus saya jelaskan. Ini harus jelaskan kenapa masyarakat masih ragu, masih sedikit setengah hati untuk menggunakan motor elektrik yang katanya perlu charging station lah, perlu siap-siap mogok lah dan sebagainya. Itu kita tepis karena sudah kami buktikan dan kami konversi motor ini itu bisa diisi dengan listrik rumah tangga 450 bisa, walaupun agak sedikit lama karena kan kita pakai hanya 2 ampere, chargernya 2 ampere. Nah itu kalau untuk kendaraan komuter sehari-hari saya pikir nggak masalah, kita bisa isi di rumah atau di garasi ketika istirahat, atau diisi di kantor ketika kita kerja, nggak akan masalah. Jadi tinggal tidur semalamnya juga bisa ya Pak ya? Nggak masalah karena sudah ada baterai manajemen sistem di dalam motor ini yang otomatis, jadi dia tidak akan kelebihan isi dan ada alarm nanti kalau sudah penuh dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah. Kemungkinan mogok di jalan itu juga sudah kita antisipasi. Ada indikator di situ, ada indikator. Kalau dulu kita indikatornya itu bensin itu full dan empty, sekarang baterainya full dan low bed kan gitu. Low bed pun kan tidak langsung habis. Kan kita bisa baca pakai ada bar begitu. Katakanlah 50% masih bisa jalan jauh dan kita isi ketika kita berhenti. Berarti ada notifikasinya ya Pak ya? Ada kayak indikator yang bisa kita baca. Kira-kira ini cukup nggak ya kalau perjalanan jauh? Berarti. Dan ke depan nanti kan motor ini kan juga akan connected, bisa dengan gadget kita. Oh iya. Nanti fitur-fitur tambahan yang kita bisa cangkokkan di situ kita manfaatkan. Berarti nggak perlu repot soal kayak ngisi ngecasnya ya Pak ya sebenarnya ya? Saya jamin, saya sebagai
apa ya, yang mudeng tentang ini. Masyarakat saya jamin, jangan khawatir pakai electric vehicle, jangan khawatir. Saya bukan pedagang, bukan penjual ya, tapi saya mungkin lebih sebagai mengedukasi pasar. Ayo kita konversi, ayo kita konversi. Oke, baik. Nah, kalau Sobat Tribun Jual Beli nih, gimana? Kalian pasti pengen kan mengkonversi motormu dari BBM jadi kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi nggak perlu ragu kan, apalagi dengan kemudahan yang ada, bisa ngecas di rumah juga. Nah, ya Pak ya, Ya, maksudnya ya. ya. Oke, baik. Nah, Jangan khawatir. ya, pokoknya jangan khawatir deh pokoknya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk nih Pak, biayanya sendiri, kalau ingin mengkonversi motor BBM ke listrik berbasis baterai ini berapa Pak kisarannya? Ya, terus terang kami masih harus hitung lebih cermat. Kalau di total nih Pak semuanya. Ya ini kan masih tahap prototipe ya Mbak, masih ada penghematan. Saya perkirakan nanti setelah berjalan supply chain-nya mulai teratur, kemudian waktu pengiriman, delivery time komponen itu juga mulai teratur gitu ya. Kemudian pilihan-pilihan makin banyak. Itu ya mungkin sekitar 14 lah Mbak. 14 jutaan lah. Nah, apalagi tapi jangan dipegang dulu ya, ini bisa lebih murah nanti. Iya, pasti saya jamin lebih murah. Pasti, apalagi nanti kalau disubsidi. Nah, iya, kabarnya juga pemerintah bakal ini ya Pak ya, mensubsidi motor konversi ini sebesar 5 juta rupiah ya Pak ya. Tanggapannya gimana nih Pak? Kayaknya memang itu kami tunggu Mbak. Kami tunggu dan segera diimplementasikan lah. Kalau di level kebijakan menteri ya sudah banyak orang tahu dan banyak orang menunggu. Tapi kami sebagai yang mengkonversi dan yang terlibat di urusan ini di level masyarakat menunggu itu nyata-nyata terjadi. Pengalian subsidi katanya, pengalian subsidi BBM ke konversi listrik segera terjadi, Mbak. Pasti akan menolong masyarakat dan masyarakat akan berbondong-bondong. Pasti, apalagi kalau udah fix ya Pak ya, kayak subsidinya udah turun, lebih murah, dapat kortingan gitu ya Pak ya dari pemerintah. Pasti banyak